Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua pada hari ini tetap ada dalam berkat, penjagaan, dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang hidup sejati. Hidup sejati harus ada awalnya. Oleh sebab itu pertanyaannya demikian, kapan dimulainya hidup sejati? Hidup sejati dimulai, didahului oleh kematian terhadap kehidupan lama. Ya. Ada hidup lama, ada hidup baru. Ada manusia lama, ada manusia baru. Ya, manusia baru akan kita peroleh jika kita mengambil satu keputusan yang tegas untuk meninggalkan manusia lama. Hidup baru akan kita peroleh ketika kita menguburkan manusia lama kita. Saya akan bacakan untuk kita semua Filipi pasal 3 yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Orang percaya harus mati bagi dosa. Amin. Supaya apa? Memperoleh hidup sejati. Orang percaya harus mati bagi hidup yang lama, mati bagi kodrat dosa. Supaya apa? Memperoleh hidup yang sejati. Hidup sejati artinya selama saya tetap mengeraskan hati, mempertahankan hidup lama saya, ya, maka saya tidak akan memperoleh hidup sejati. Saya tidak memperoleh hidup yang baru. Yang mewarnai hidup saya adalah hidup yang lama. Jadi ini merupakan keputusan yang harus saya ambil untuk apa? Meninggalkan manusia lama, menguburkan manusia lama, mematikan manusia lama. Artinya apa? Tidak lagi memberikan dia peluang, tidak lagi memberikan dia kesempatan untuk muncul sebagai pemimpin yang memimpin saya, yang membawa saya menjauhkan diri dari persekutuan dengan Kristus. Nah, di sini butuh disiplin dari kita. Kenapa? Karena yang namanya manusia lama, yang namanya sifat dosa, kedagingan, yang namanya kodrat dosa, itu tidak langsung mati. Ya, ia tidak langsung mati ketika kita bertobat. Justru, ya, merupakan awal dari manusia lama mulai menggeliat di dalam diri kita pada saat kita bertobat. Amin. Pada waktu kita belum bertobat, ya, kita tidak berada pada posisi sebagai orang yang berjuang untuk menguburkan manusia lama, mematikan manusia lama. Kita tidak berada pada posisi sebagai orang yang sedang berjuang untuk apa? Untuk mengamputasi manusia lama, untuk mengimpotensi manusia lama. Kenapa? Karena manusia lama itu adalah sifat kita. Itu adalah identitas kita pada waktu kita masih hidup dalam dosa. Dosa itu sahabat saya, dosa itu Tuhan saya. Ya, saya hamba dosa. Oleh sebab itu, saya harus melayani apa yang diinginkan, apa yang dirindukan oleh dosa yang telah berkerajaan di dalam diri saya. Jadi tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan, yang ada penundukan diri terhadap manusia lama. Pada waktu saya masih hidup dalam wilayah manusia lama, tidak ada perlawanan terhadap dosa. Tidak ada perjuangan untuk mematahkan belenggu-belenggu dosa. Tidak ada. Yang ada penundukan diri. Yang ada iya. Yang ada saya mau. Yang ada saya mengikuti apa yang diinginkan, apa yang dirindukan oleh manusia lama. Nah, setelah saya bertobat, mendengar Injil, dan juga mengambil keputusan untuk percaya, setelah saya mengalami penebusan Kristus memindahkan kita dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaannya yang kekasih, ke dalam kerajaannya sendiri, kerajaan Yesus Kristus. Disitulah awal dari perjuangan untuk apa? Melawan manusia lama. Jadi ada konsekuensi dari penebusan Kristus atas orang berdosa. Ada hal yang harus dihadapi, yang harus dimatikan, yang harus dikuburkan,
yang harus disalibkan, yang harus diamputasi, yang harus diimpotensi ketika kita ditebus oleh Kristus. Yaitu apa? Kita harus melawan kodrat dosa yang ada dalam diri kita. Kok melawan? Ya iya, karena kita sudah ditebus. Kok harus dilawan? Ya iya, karena kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan, dipindahkan oleh Allah dari kerajaan kegelapan dengan mengutus Yesus sebagai penebus, dan yang Yesus membawa kita dari kerajaan kegelapan dan menempatkan kita di dalam kerajaannya, kerajaan Yesus Kristus. Pasti ada perlawanan. Justru ini pertobatan yang benar, ada perlawanan, ada perjuangan, ada peperangan. Dan ini perjuangan seumur hidup, ini peperangan seumur hidup, ini betul-betul perlawanan seumur hidup ketika kita masih hidup di dalam dosa. Ketika kita hidup di dalam dunia yang berdosa, kita ditebus untuk melawan apa? Kodrat dosa yang ada dalam diri kita. Jadi jangan berpikir penebusan Kristus membuat kita tidak melawan dosa. Membuat kita tidak melawan manusia lama, membuat kita tidak mati terhadap dosa, membuat kita tidak menguburkan manusia lama, membuat kita tidak menyalibkan manusia lama. Justru penebusan Kristus membawa kita pada suasana yang baru, dosa yang dulu menjadi tuan kita, sekarang kita sebagai tuan atas dosa itu. Sebelum kita ditebus, dosa itu tuan, kita hamba dosa. Nah, setelah kita terhisap dalam penebusan Kristus, status rohani kita berubah. Dari hamba dosa sekarang menjadi tuan, harus menjadi tuan atas dosa. Nah, kalau kita sudah menjadi tuan atas dosa, berarti kita harus bisa mengontrol, menguasai, menyalibkan, mematikan semua kodrat dosa, keinginan daging, manusia lama yang ada dalam diri kita. Supaya apa? Kita memperoleh hidup yang baru, kita memperoleh hidup sejati. Amin. Itu cara yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi kalau ada hari ini yang sudah berkata, aku sudah diselamatkan oleh kasih karunia, kemudian ia tidak menunjukkan bagaimana ngototnya dia untuk melawan kodrat dosa, ya harus dikoreksi pengakuan dia. Amin. Karena orang yang ngotot bertobat, karena orang yang ngotot untuk hidup sejati, memperoleh hidup yang baru, dia harus ngotot untuk apa? Mati bagi dosa. Selama ia tidak ngotot untuk mati bagi dosa, dia tidak akan hidup bagi Allah. Iya, nggak mungkin kita bisa hidup bagi Allah selama kita hidup bagi dosa. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa hidup bagi Allah selama apa? Kita hidup bagi manusia lama. Hidup bagi kodrat dosa. Hidup bagi hal-hal yang duniawi. Nah, setelah kita terhisap dalam penebusan Kristus, tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Kita harus mulai menunjukkan perlawanan kita, perjuangan kita. Dan ini peperangan kita. Ini perjuangan kita. Ini pergulatan kita. Kita adalah prajurit Kristus. Ini peperangan kita. Amin. Peperangan kita. Dan kita berperang untuk mendisiplinkan, mematikan kodrat dosa, itu peperangan seumur hidup. Amen. Karena ketika kita bertobat, kita nggak langsung mati. Kalau ketika kita bertobat, lahir baru, diselamatkan, dibenarkan, disucikan Allah, kemudian langsung mati, kita nggak berurusan dengan kodrat dosa yang dalam diri kita. Kita tidak berurusan dengan manusia lama yang ada dalam diri kita. Nah, masalahnya setelah kita ditebus oleh darah Kristus, setelah kita diselamatkan,
oleh kasih karunia Allah, kita masih menempuh perjalanan hidup yang cukup panjang. Kedepannya masih ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, 30 tahun yang akan kita tempuh ke depan, itu adalah masa peperangan kita. Masa perjuangan kita untuk berani berkata tidak terhadap dosa, untuk menyalibkan manusia lama, untuk tidak memberikan dia peluang, kesempatan muncul ke permukaan dan menjadi pemimpin yang memimpin kita untuk memberontak dan melawan Allah dan menjauhkan kita dari persekutuan dengan Kristus. Ini perjuangan kita. Galatia 2:20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku hidup, berarti dulunya Paulus mati. Mati terhadap apa? Kodrat dosa, mati terhadap manusia lama, mati terhadap hukum Taurat. Amin. Karena dia berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, membuat Kristus hidup di dalam diri dia. Amin. Jadi selama kita tidak mau disalibkan dengan Kristus, ya, selama kita tidak mau disalibkan dengan Kristus, dikuburkan bersama Kristus, jangan mengharapkan Kristus hidup di dalam diri kita. Yang hidup di dalam diri kita bukan Kristus, tapi sifat dosa. Manusia lama. Karena masih ada sifat dosa yang bercokol dalam hidup kita. Itulah pintu bagi penumpang gelap untuk ada dalam diri kita. Yaitu apa? Kuasa jahat. Kuasa jahat akan memiliki kesempatan, akan memiliki alasan yang kuat untuk ada dalam hidup kita. Sebab apa? Dia menikmati kodrat dosa yang membuat dia ada dalam hidup kita. Kita memberikan umpan yang menggoda bagi kuasa jahat untuk ada dalam diri kita. Kenapa? Kodrat dosa sifat lama masih berkerajaan, masih merajai hidup kita. Jadi kita harus mati. Ya, mati terhadap dosa. Sehingga apa? Kristus hidup di dalam diri kita. Pada saat Kristus hidup di dalam diri kita, dia bekerja dan berkarya. Sehingga apa? Kita dimampukan untuk keluar sebagai pemenang. Jadi ini perjuangan seumur hidup untuk memperoleh hidup sejati. Amin. Tuhan berkati.